Oke teman-teman, kali ini saya akan pergi ke Lens Kitchen. Saya sudah janjian dengan Mbak Dina, owner dari Lens Kitchen. Ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Lens Kitchen. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan ownernya langsung, yaitu Mbak Dina. Hari ini kita akan tanya-tanya seputar usahanya yang sudah digeluti selama ini, dan alur penjualannya gimana kok bisa selaris ini. Pokoknya nantikan terus video dari saya teman-teman. Ikuti terus perjalanan saya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya? Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Erwin Cakrawala. Kali ini saya berada di Klaten, tepatnya di desa Karangkundi, Polan Harjo, Mbak ya? Iya, Polan Harjo. Saat ini saya berada di Lens Kitchen, dan hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang profil dari Lens Kitchen. Kita nanti pokoknya bongkar tips dari Lens Kitchen ini, bagaimana alur penjualannya, bagaimana kiat-kiatnya agar bisa teman-teman nanti terinspirasi. Dan pokoknya teman-teman simak terus video dari saya dari awal hingga akhir. Oke Mbak Dina, langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini saya tertarik untuk mengulas Lens Kitchen ini. Bisa cerita sedikit Mbak, awal mula berdirinya Lens Kitchen ini tahun berapa? Ini berdiri Lens Kitchen sekitar 3 tahun yang lalu, Mas. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, ya memang konsepnya kan rumahan kan, Mas. Jadi dikit-dikit. Tapi ini emang awalnya nggak sengaja sih bikin Lens Kitchen ini. Dari awal kan saya dari masih kecil itu suka masak gitu, suka bikin roti. Terus saya bikin buat zaman saya masih kerja di kantor, bawa ke teman suami itu. Terus ada teman-teman yang bilang kok nggak dijual aja gitu. Oh, gitu. Nah terus pas itu baru kepikiran untuk dibisnisin, dipasarkan. Terus nyoba-nyoba. Awalnya belum ada nggak siap Mas kan itu kan cuma dari hobi kan. Awal dari hobi. Berawal dari hobi, terus mau dijualin ya belum siap semuanya. Ya pertama coatingnya apa juga belum tahu apa gitu. Terus yang penting kita branding dulu. Kelihatan dulu mereknya kelihatan, kemasannya menarik dulu. Baru rotinya itu sambil jalan sampai ke sini. Jadi produknya ada macam-macam itu dari awal. Ya banyak perubahan sih Mas. Dari kan pertama itu untuk kita ke pelanggan itu kan baru ngeraba-ngeraba Mas. Sukanya apa, lebih banyak penjualan yang mana gitu. Sampai ke tahap ini kan. Berarti menjajaki pasaran ya Mbak ya? Menjajaki pasar. Sama yang tak bikin yang paling disuka itu apa gitu. Sampai ke sini kan yang bestsellernya kayak brownies, kelapa tart itu banyak yang suka. Kalau awal dulu pas bikin malah donat pertama dulu itu. Ternyata donat awal bikin lumayan ribet kan, donat harus goreng harus itu kan. Di sini kan kesini sudah tahu yang banyak yang mana, yang bestsellernya yang mana. Oke teman-teman, yang menarik dan yang spesial dari Lens Kitchen ini adalah produk roti dari Mbak Dina ini memang buatan Mbak Dina sendiri. Jadi semua produk roti di sini itu memang kreasi dari Mbak Dina.
bisa saya artikan ini memang benar-benar Mbak Dina benar-benar ingin fokus dengan rasa, cita rasa itu dipertahankan, dan itu ciri khas dari Lens Kitchen. Jadi itu memang benar-benar murni dari tangan ownernya langsung. Jadi nggak ada yang bantu Pak ya? Ya bantu sih ada bersih-bersih gitu aja. Oh, yang tapi tadi sama ngemasin aja, tapi semua saya. Oh iya. Berarti Mbak Dina yang untuk rasa memang benar-benar dari Mbak Dina. Ya, teman-teman. Mbak Dina, ngomong-ngomong alur pemasaran dari Lens Kitchen ini gimana Mbak Dina, cara membangun relasinya gimana untuk menemukan pelanggan itu gimana? Kalau dulu sampai hari ini sih via Instagram paling banyak. Instagram, media sosial ya? Iya, medsos. Tapi medsosnya cuma Instagram aja. Instagram, nanti kalau misalnya yang benar-benar tertarik kan dia WA, WhatsApp saya. Sama kalau pemasaran, terus terang untuk Klaten baru tahun ini yang besar. Oh gitu. 2 tahun belakangan slow semua. Soalnya mungkin arahnya kan, kalau lokasi saya kan dekat arah Solo daripada Klaten. Kalau untuk area Klaten nanti bisa diambil di rumah atau nanti bisa kusen dari lokasi saya. Oh gitu. Kalau untuk Solo nanti bisa di daerah Jajar. Di Jajar Siwalan di Laweyan itu. Nanti Solo kan suami saya juga kerja di Solo. Jadi sekalian dibawa gitu Solo. Gitu. Kalau untuk luar kota nanti bisa Tiki. Pakai Tiki atau Paksel. Yang bisa dijangkau Paksel nanti. Ini Mbak Dina, ngomong-ngomong apa sih langkah awal atau persiapan apa saja yang perlu disiapkan ketika ingin memulai usaha di roti seperti ini, seperti Mbak Dina ini? Kalau untuk roti itu pada awal untuk mulainya pertama harus suka dulu. Harus suka dulu sama usaha yang mau dimulai. Kalau roti harus suka roti dulu, harus suka masak dulu. Intinya harus suka itu aja sih Mas. Harus niat, harus suka sama harus bisa. Kalau misalnya suka aja tapi nggak bisa kan nanti nggak jadi rotinya nanti. Bisanya harus belajar. Belajar sama bakat sih. Oh, gitu. Tapi kalau belajar niat tenanan nanti juga bisa sih kalau telaten. Tapi kalau yang bedanya sama bakat kan itu belajar sedikit kayak naker apa kan main feeling Mas. Langsung bisa ya. Langsung klop gitu loh Mas. Karena harus suka dulu, harus terus belajar dulu. Pokoknya yang digelutin roti ya harus suka itu dulu. Terus kalau peralatan apa sih Pak? Kalau peralatan tergantung rotinya yang mau usaha roti apa gitu. Oh, kalau gitu. Saya kira kalau misalnya untuk usaha pertama awal ya yang apa yang punya aja. Kalau misalnya usaha skala rumahan kan Mas. Ya kalau misalnya oven ya pakai oven semampunya dulu aja. Oh gitu. Kecuali kalau skala besar, saya pun sampai hari ini kan juga masih sambil jalan kan Mas, kalau usaha. Kecuali karena saya konsepnya kan ini rotinya roti bikinan sendiri, artisan gitu, nggak pabrikan Mas. Jadi kalau misalnya mau mulai usaha kayak model seperti ini, open kitchen gini ya, harus niat, pertama harus bisa bikin dulu. Jadi kalau usaha apapun harus dipegang sendiri dulu, jangan ke orang lain. Usaha itu harus nyemplung sendiri dulu. Harus apapun sendiri itu, iya, maupun cuci loyang atau naker apa, belanja, COD bahkan kan harus sendiri kalau mau usaha, mau benar-benar tahu dari awal gimana. Supaya nanti kalau udah besar kan kita bisa ngergani gitu loh Mas. Pas awal-awal memang bikinnya memang seperti itu. Cara membuat cita rasa agar rotinya bisa enak seperti Lens Kitchen ini gimana Mbak? Kalau menurut pengalaman Mbak Dina gimana? Kalau pengalaman saya sebelum saya buka usaha ini sih saya banyakin sering jajan Mas. Sering jajan kemana-mana dari mulai yang biasa sampai ke yang model kafe kok. Intinya ke rotinya dari berbeda-beda itu loh Mas, segmen tak rasain kesukaan saya yang gimana kan tak aplikasikan ke roti buatan saya. Jadi untuk cita rasa yang selama ini itu sesuai istilahnya Jawa, sesuai ilat saya Mas. Sesuai lidah Mbak. Kalau saya suka ya tak bikin. Nah intinya semua produk itu yang saya suka semua. Ini kebanyakan mungkin rotinya kan manis semua itu, karena sukanya manis sama rasanya itu baru-baru ini itu juga suka saya yang kayak keju yang gurih itu sukanya itu. Jadi
biar menciptakan cita rasa itu kita harus tahu ya Mbak ya, produk di luar tuh gimana, terus kita Ya, aplikasikan kita Terus pokoknya. saya dulu sebelum buka ini kan sukanya beli roti di salah satu outletnya itu terus gitu loh, Mas. Nah, Kok bagus dari penataan kayak outletnya, kayak penyajiannya, kayak kemasannya juga bagus kan. Tak tirun Mas itu. Tak tirun terus tak tambahin yang di sana belum ada, tak tambahin di sini. Bahkan menunya pun saya kan juga seneng banget kan karena di satu tempat itu. Terus beberapa bulan sekali itu ke sana. Kalau dulu pas belum buka ini mah sering ke sana. Anu Mas, ngecek rasa. iya. Kurang apa gitu. Saya bahkan bisa ngaplikasi ini kurang apa anu bisa Mas. Oh, iya. Mungkin karena dari kecil sukanya bacain itu kan. Jadi intinya kalau bikin roti itu kalau saya bilang sih kalau bikin apapun masakan itu semua elemen bumbunya itu harus kuat. Di setiap elemen bumbunya itu loh Mas. Misalnya kalau ada rasa jahe, itu ada rasa jahenya kuat. Oh, Kalau merica itu ya juga harus kuat. Jadi yang berdiri elemen sendiri-sendiri itu dia kuat semua gitu. Itu yang bikin masakan jadi bagus itu. termasuk roti juga ya. Misalnya coklat harus Ya harus kuat, harus mempresentasikan itu coklat gitu loh Mas. Iya, Jadi kan betul. ada rasa coklat tapi warna netok gitu loh Mas. Iya, tapi nggak ada yang- rasa coklatnya. Tapi rasanya geblong gitu. Tuh kayak nastar gitu kan. Juga ya selainya harus kerasa. Iya. Kemarin saya nyicipin ini Mbak. Ini yang apa? Cadbury ya? Ini yang mix kayaknya, yang brownies yang mix. Dibuka aja nggak? Oh ya, nanti aja. Ini mix almond sama Cadbury ini. Oh ya. Jadi kemarin itu saya coba teman-teman. Ini memang aku kagum banget dengan coklatnya, ini memang benar-benar kental. Berarti kuat banget. Coklatnya kuat Mbak ya, yang Cadbury. Ya cuma kan kalau Saya Cadbury baru kan, ngerasain satu itu. kalau Cadbury kan dasarnya brownies coklat, toppingnya juga coklat. Oh iya. Jadi 2 kali kan itu. Iya. Kalau yang lainnya ada topping almond, ada mini Oreo, terus ada sama Cadbury ini. Mbak Dina, ngomong-ngomong ini kan lokasinya di desa Lens Kitchen ini. Tapi kok saya lihat kemasannya kok eksklusif seperti ini, apa ini di pasaran sini laku Mbak? Kalau ini sih dulu pas awalnya sih saya kenapa kemasan seperti ini roti itu nurutin saya sih Mas sebenarnya. Oh gitu. belum nurutin pasar. Jadi jalan ke sini pasar yang nurutin saya jadian. Ini Mbak, ngomong-ngomong, apakah Mbak Dina tuh ada rencana untuk buka outlet di tempat lain atau di mana? Ini kan di Lens Kitchen ini kan hanya satu-satunya di sini ya, yang berada di tengah-tengah pedesaan seperti ini. Itu kenapa nggak coba untuk di luar outlet? Kalau untuk rencana jangka panjang sih cita-cita ya Mas ada sih ke Solo atau kemana. Tapi untuk selama ini memang saya bukanya di sini, di rumah sini. Memang saya ngusungnya itu intinya walaupun rumahnya desa kan Mas, rumahnya masuk ke pelosok gitu, tapi ada yang jual roti seperti ini gitu loh Mas. Dan itu bisa saya bisa jangkau kemana-mana gitu. Gitu. Memang pelanggan. Terus saya banyak pelanggan yang kesini sih kaget sih. Kok ternyata di sini juga ada yang toko rotinya di sini ya. Dengan roti kemasan seperti ini tempatnya di. Tapi aku juga kaget Mbak. Dulu tuh buka Instagram dan wah, kemasan rotinya kok memang Kok di Solo. eksklusif banget. Tapi setelah tahu tempatnya, loh, kok di pedesaan ini apakah pemasarannya juga bagus? Ternyata kan bagus juga dari postingan sampean, dan ini peminatnya juga banyak sekali. Gitu. Jadi mungkin kadang banyak pelanggan yang datang ke sini malah seneng dari perkotaan kan memang mungkin penat kan Mas, kayak polusi kayak apa kan jarang lihat kayak gini kan. Yang ke sini malah banyak yang foto-foto terus malah enak muter-muter di sini, seneng karena beberapa pelanggan bilang gitu, seneng nyaman di sini karena udaranya masih segar. Kalau pagi itu kan ada tuh sih gunung, kayak mungkin ada bebek, traktor, itu pada suka. Alamat dari Lens Kitchen ini di mana, biar teman-teman yang penasaran ingin mencicipi dari produk dari Lens Kitchen biar nggak bingung. Ini alamatnya tepatnya di mana Pak? Nah, ini tepatnya di lokasinya di Klaten. Untuk desanya nih Karangkundi, Ya. kelurahannya Kapungan, kecamatannya Polan Harjo. Oh iya. Polan Harjo. Depan masjid ya? Depan Masjid Al-Huda. Depan Masjid Al-Huda. Jadi Itu rumah paling barat, paling ujung. Jadi ini depan Masjid Al-Huda, di depannya ada sawah, itu Lens Kitchen. Nomor HP-nya ada di bawah.
Mbak Dina, saya minta tips dong agar untuk teman-teman yang ingin mengawali kiprah di dunia usaha, saya minta tips dari Mbak Dina. Tipsnya apa ya Mas? Intinya kalau mengawali usaha apapun itu harus suka dulu Mas. Ya. Harus menyenangi yang digeluti itu dulu. Jadi mungkin kalau udah seneng kan ngelakoni apa aja nggak kepaksa Mas. Yeah. Sama Ati harus seneng juga. Yeah. Misalnya saya bikin roti, saya aja kalau bikin roti Ati rak seneng nggak jadi Mas rotinya. Yeah. Padahal takaran sama kalau nggak mood itu nggak jadi. Jadi apapun yang dilakukan harus seneng dulu, nggak kepaksa, sama terus belajar. Yeah, Jadi terus harus belajar, banyak baca, banyak informasi, banyak jajakin kemana-mana gitu. Roti itu harus ngecekin ngerasain gimana. Kemudian praktek juga ya? Ya, praktek juga. Intinya harus fokus sama harus seneng dulu. Oke Mbak Dina, ini sudah sampai di perbincangan kita di siang kali ini. Saya terima kasih banget sudah diizinkan ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan sama-sama Mas. Mbak Dina, owner dari Lens Kitchen. Semoga usahanya lancar. Amin. Semoga trennya bagus, dan saya terima kasih sekali sudah bisa ngobrol dengan Mbak Dina. Kita jumpa lain waktu. Itu aja teman-teman, video dari saya di siang hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan terus video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like